tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru, untuk setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 恭喜恭喜，新年快乐，新年蒙恩，学习进步，爱主更深。Selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita lebih semangat dalam belajar dan kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Teman-teman, supaya suasana Imleknya itu terasa, yuk semuanya kita mau angkat pujian kongsi-kongsi. Semua tangan kanannya di kepala, tangan kirinya menutupi tangan kanan. 愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与我们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Ayo teman-teman, sekali lagi minta pujian ini kita ucapkan kepada Papa dan Mama kita. 愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与我们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Semoga anugerah dan kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Wah, mantap teman-teman. Biarlah segala puji dan syukur hanya untuk Tuhan kita, sebab hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Yuk kita mau sama-sama angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah setiap minggu cerita firman Tuhan yang kita dengarkan itu boleh tertanam di dalam hati kita, sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti, sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi teman-teman. Ku ingin dengar cerita tentang cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Miss minggu ini. Gimana? Minggu ini sudah siap? Hari ini sudah siap untuk memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Nya sepanjang hari ini. Engkau memberikan kami cukup makan, cukup untuk bermain, cukup untuk menikmati hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati, pikiran, mata, telinga, mulut kami supaya siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum masuk dalam cerita, Miss mau tanya dulu. Siapa di sini yang tahu bentuk mahkota? Seperti baju Miss nih, ada gambar mahkotanya kan? Nah, seperti ini ya. Macam-macam bentuknya, tapi selalu sama seperti ini. Nah, biasanya taruh di mana? Di kepala. Siapa yang biasanya memakai mahkota? Dia adalah raja. Kenapa sih raja harus pakai mahkota? Ada yang tahu? Supaya menyatakan bahwa seorang raja itu berkuasa atas rakyatnya, berkuasa atas negerinya. Gitu. Tujuannya buat apa? Supaya si raja bisa melindungi rakyat-rakyatnya, supaya rakyatnya menjadi aman, damai, dan sejahtera. Seperti itu. Nah, dulu di Alkitab ada cerita waktu Tuhan Yesus mau melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, dia itu kan waktu berjalan terus bersama murid-muridnya dan diikuti banyak orang gitu ya. Dia berkata waktu mau menuju ke sana, sudah hampir sampai, dia bilang kepada dua muridnya, "Kamu pergilah ke kampung sana." Ke kampung itu, di sana ada keledai muda yang terikat. "Bawalah kemari," katanya. Terus si muridnya berkata, "Bagaimana kalau ada orang yang bertanya, kok aku mau membawa keledai itu? Kan itu kan bukan punya Tuhan Yesus."
Nah, si Tuhan Yesus berkata, dia bilang ini, katakan pada orang itu nanti bahwa Tuhan Yesus memerlukan keledai muda itu dan ia akan segera mengembalikannya. Maka berangkatlah murid Tuhan Yesus seperti yang dikatakan Yesus. Dilihatlah dia ke kanan, ke kiri, di mana ya keledai muda, di mana ada keledai muda. Nah, itu dia katanya. Ketemulah dia dengan keledai muda itu yang sedang terikat, sama seperti kata Tuhan Yesus. Akhirnya segera dia menuju keledai muda itu, dilepaskanlah keledai muda itu. Lalu ada orang datang, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Katanya. Terus dia menjawab seperti yang Tuhan suruh, yaitu bahwa Tuhan Yesus memerlukan keledai muda ini dan ia akan segera mengembalikannya. Maka orang yang bertanya itu menjawab, baiklah, oke, silakan bawa gitu ya. Jadi dibawalah si keledai muda ini sama murid-muridnya Tuhan Yesus ke hadapan Tuhan Yesus. Lalu punggungnya si keledai muda dikasih kain, dikasih baju, maka naiklah Tuhan Yesus setelah itu. Nah, lalu dia melanjutkan perjalanan si Tuhan Yesusnya dengan menggunakan keledai. Orang-orang banyak yang melihat Tuhan Yesus menaiki keledai, mereka teringat akan janji Tuhan. Wah, itu seperti janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa akan datang, si Tuhan akan mengirim seorang raja yang sangat baik dan lemah lembut, dan dia akan menaiki seekor keledai muda. Nah, lalu mereka mulai teringat janji Tuhan Yesus dan bersoraklah mereka, Hosana, Hosana, Tuhan Yesus datang. Mari kita sambut dia. Hosana Tuhan Yesus. Ayo kita sambut dia. Wah, semua dari depan, belakang, kiri, kanan, semua bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus. Lalu orang banyak itu mulai mengambil ranting, kain, lalu ditaruh di depan jalan yang mau dilewati Tuhan Yesus. Itu saking mereka menghormati Tuhan Yesus sebagai raja mereka ya. Lalu setelah mereka melanjutkan perjalanan mendekati pintu gerbang Yerusalem, orang di sana mulai bertanya, ada apa ribut-ribut? Raja siapa? Siapa yang datang? Raja apa? Gitu kan? Ya. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Hah? Siapa yo? Nah, lalu orang banyak ini yang bersorak-sorak ini menjawab bahwa dialah Yesus, Tuhan sang penyembuh, penyembuh yang menyembuhkan sakit kita. Dialah Yesus, sang penghibur saat sedih. Ya. Dialah raja yang datang dari surga gitu ya. Dia raja kita, haleluya gitu. Nah, mereka mulai bersorak-sorak. Lalu tibalah Tuhan Yesus di pintu gerbang. Turunlah Tuhan Yesus dan dia berkata kepada muridnya bahwa kembalikanlah keledai ini gitu. Nah, seperti itu. Dari cerita ini apa yang kita lihat? Apa yang mereka sorakan? Bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Raja di atas segala raja. Kenapa? Karena bagi kita orang Kristen, dia lebih hebat dari raja apapun. Bahkan mana dia dengan darahnya itu, dia bisa menebus dosa kita supaya kita masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Oh, semua orang mau masuk surga ya. Ya, melalui Tuhan Yesus lah kita bisa masuk surga. Dia raja saat kita coba kalau lagi ulangannya susah atau kita lagi sedih karena dimusuhi teman kita, kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong bantu kita, bantu aku supaya baikan lagi sama teman gitu kan ya. Nah, itulah raja itu selalu membuat kita menjadi aman dan nyaman. Sama, makanya dia menjaga kita sebagai anak-anaknya supaya kita itu menjadi anak yang supaya perasaan kita menjadi damai, menjadi anak yang baik, anak yang disukai gitu ya. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sang penolong. Dia adalah raja di atas segala raja yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Apa ayat hafalan hari ini? Kita buka Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Ya, ayat hafalannya Matius 21 ayat 9. Baca dihafal ya. Nah, kita sampai di sini. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami bagaimana untuk selalu memuji, memuliakan Engkau sebagai Raja. Tuhan, kiranya firman hari ini bisa menjadi satu peringatan, satu pelajaran buat anak-anak Tuhan, supaya lebih memahami bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa dan jalan kami masuk ke surga. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau menjaga anak-anak kami, supaya hari-harinya di tengah COVID ini menjadi anak yang imunnya kuat, tahan terhadap segala sakit penyakit. Terima kasih. Haleluya. Amin.